Shalom. Ya, saya akan share tentang air hidup, saudara. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Saudara ini berusaha untuk menjawab. Kalau saudara di dalam benak kita sejauh ini, hari ini engkau sering mengatakan saya kering, rohani, terus saya lelah, burn out, itu kenapa kira-kira begitu? Karena saya sering kali menjumpai, khususnya juga para pemimpin mungkin ya. Mereka berkata bahwa, oh kami ini setiap hari terus memberi orang-orang yang kami pimpin. Sehingga kami cari makan dari mana? Nah ini saudara, cari makan dari mana? Kami gak dapat makan, ada yang ngomong begitu saudara. Nah ini nanti kita akan melihat sebuah terminologi yang salah sebetulnya. Ya, saya bersyukur saudara, waktu saya mendapatkan kebenaran ini nggak lama, ini baru kebenaran yang saya terus renungkan, sudah saya bertanya-tanya. Karena ada yang bertanya seperti itu waktu cerita ke saya, lalu saya tanya gini, saudara. Kamu pernah tanya nggak, saya dapat makan dari mana? Saya, Angga, dan beberapa, dapat makan dari mana? Saya tanya gitu. Saya belum tentu 3-4 bulan sekali saya telepon Bapak Rohani dan lain sebagainya. Saya tanya, kira-kira dapat makan dari mana? Nah dia ngomong, nah itu, ini yang kepingin saya tanya, dia ngomong gitu. Dan saya mencoba saudara, berpikir saudara berbeda sekali saudara. Apakah kita bisa down di dalam kekristenan? Bisa. Tetapi saudara kalau dalam kekeringan rohani, saya mencoba ngecek saudara, kok saya nggak pernah ya ngalami satu kondisi keadaan, atau mungkin saya nggak pernah merasakan itu. Dan waktu saya tahu kebenaran ini saudara, wow ini buat saya luar biasa, ini persiapan khotbah tercepat, materi saya selesai. Ya, biasanya kan seminggu sebelumnya, ini hampir 2-3 minggu sudah selesai semuanya. Dan bahkan saya rindu sekali untuk menyampaikan supaya kita semua tahu sebuah kebenaran bahwa Yesus itu sudah menyediakan semua di dalam kehidupan kita. Dan kita ini bukan manusia biasa, saudara ya. Nah, coba kita lihat ya satu persatu supaya kita tahu. Saya berharap bahwa saudara nanti tidak akan ada lagi yang berkata begini, oh kenapa saya kering? Itu bukan salahnya siapa-siapa, bukan karena saudara nggak ada yang beri makan, karena saudara sendiri, kita sendiri yang nggak pernah membuka diri kita. Ya. Matius 5:6, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya lagi nggak membahas ayat ini berbicara tentang bagaimana kita lapar dan haus, tetapi saya cuma mau menggarisbawahi, ternyata saudara, Yesus sendiri juga berkata bahwa kehidupan jasmani dan rohani kita itu sama. Ya, manusia roh ya dengan manusia jasmani kita itu sama. Manusia jasmani kita ini sudah butuh yang namanya minum dan butuh makan. Ternyata manusia roh itu juga butuh yang namanya makan dan minum. Sama saudara. Jadi ini dua konteks yang sama. Jadi berarti kita akan bisa kehausan dan kita juga bisa kelaparan secara jasmani. Kalau saya pribadi, saya lebih tahan lapar daripada tahan haus. Ya saudara, sama-sama ayo kita puasa tanpa makan, 3 hari saya kuat. Kalau enggak minum berat saudara. Ya, saya pernah nyoba itu berat sekali. Ya saya lebih enggak tahan haus daripada lapar. Ya. Kemudian sudah di dalam rohani pun sama ternyata. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Nah ini yang ingin saya mau tunjukkan. Dan Yesus pun saudara konsisten. Ternyata di ayat-ayatnya dia juga berbicara tentang air, tentang haus, tentang makan. Nah dia juga jelaskan. Nah ini kita lihat bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 10. Ini saudara kalau nanti pengen jelasnya, ini pertemuan saya nggak bahas detail, tapi ini pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara tahu kisahnya. Bagaimana Yesus sendiri yang menjumpai perempuan Samaria dengan berbagai macam resiko yang dihadapi. Itu jalur tidak biasanya. Itu jalur yang kalau orang mau, itu memang jalur singkat sebetulnya. Tapi orang menghindari karena orang Yahudi dan Samaria itu bermusuhan. Jadi jarang lewat di situ. Orang lebih cenderung muter. Saudara, tapi Yesus kali ini maksa walaupun muridnya udah memperingatkan. Ya, paksa Yesus lewat ke sana hanya untuk menjumpai perempuan Samaria ini.
Dan terjadilah yang namanya perjumpaan, dan ini ayat di Yohanes 4. Setelah terjadi perbincangan, saya nggak ambil itu semua nanti. Itu akan panjang kalau kita bahas, tapi saya hanya membahas ini aja. Jawab Yesus kepadanya, nah ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, jadi karunia engkau tahu siapakah aku ini, Yesus, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu apa saudara? Air hidup. Nah saudara, dia bicara air hidup. Aku akan memberikan kepadamu air hidup. Wah ini saudara, tujuannya buat apa? Buat minum saudara. Tapi ternyata bukan hanya ini. Nah saudara perhatikan lagi. Ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan apa saudara? Haus untuk selama-lamanya. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sudah lihat ya. Ini saya lagi bicara tentang minum air. Yang dimana orang berjumpa dengan Yesus saudara. Yesus bukan gini, aku gak hanya kamu kasih air. Tapi air hidup. Air hidup itu akan menjadi mata air di dalam diri kita. Sudah lihat, di dalam Amplified, ini lebih jelas lagi sudah dikatakan. Engkau tidak akan pernah haus. Dikatakan begitu. Itu akan menjadi mata air yang terus mengalir. Bahkan membual saudara. Sampai saudara tumpah-tumpah air itu. Sampai kapan? Sampai kekal. Artinya apa? Saudara, berarti persediaan air di dalam diri kita harusnya cukup memuaskan semua kehausan dan kita tidak akan pernah haus lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok masih ada orang yang berkata, kok kering ya? Kenapa hidup saya kering? Nah, kita akan melihat bersama-sama, saudara. Waktu saya menerima ini, saya sering baca, saudara, ini, saudara. Tapi begitu saya renungkan, berbiasa ya firman itu ya. Yesus itu konsisten sekali. Apa yang diucapkan bukan sekedar diucapkan. Ternyata ada sebuah korelasi hubungan. Kalau satu hari kita tarik benang merah, kita menemukan sebuah benang merah saudara. Nah nanti saudara kita lihat ya bersama-sama. Ini air ini bicara ya. Air hidup yang harusnya itu mengalir. Nah, sehingga ini yang harusnya terjadi. Makanya saudara yang pertama adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Saudara. Makanya kekristenan itu selalu dimulai dengan perjumpaan. Bukan ketika KTP-mu Kristen. Bukan ketika engkau datang di gereja. No, bukan itu. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, itulah awal mula Yesus menaruh air hidup di dalam hidup kita. Mata air, saudara. Tidak pernah kering. Dengar baik-baik, saudara. Harusnya kalau ada orang berkata, kok kering aku? Pertanyaannya, berjumpa sama Yesus apa enggak? Saya berjumpa dengan Yesus, saya kering. Itu berarti terminologi atau arti perkataan dia yang salah selama ini. Ya. Dan yang paling penting saudara, yang keempat dikatakan ini, terus mengalir. Nah ini penting, poin ini penting. Saudara perhatikan yang keempat. Perjumpaan, ya, mengenal Yesus, Yesus taruh air hidup, menjadi mata air, terus mengalir. Dan harus terus mengalir, terus mengalir. Enggak boleh berhenti. Nah ini yang menjadi permasalahan orang Kristen. Ya, selain perjumpaan, saudara, ini menjadi faktor utama. Kalau orang tidak berjumpa, maka saudara kalau nggak ngalamin perjumpaan, saudara hari ini kejar perjumpaan, cari Tuhan sampai engkau menemukan itu dan sehingga ada mata air di dalam dirimu. Kalau sudah ada mata air, apa yang akan terjadi, saudara? Ini tugas kita sekarang, mengalirkan air itu. Kalau nggak mengalirkan, saudara, apa yang akan terjadi? Nih, saudara, jika tidak memiliki mata air, saudara, ya, jika kita memiliki mata air, apa yang terjadi? Yang pertama, harus mengalir terus-menerus. Gak boleh dibiarkan. Harus mengalir. Lalu kalau berhenti mengalir, saudara akan ngapain? Sia-sia. Kalau sudah lihat mata air itu gak dikasih apa-apa, terbuang. Terbuang. Di sekelilingnya semua. Tumpah. Gak ada yang merasakan apapun. Saudara. Khawatirnya saudara karena tumpah semuanya sudah gak jelas. Bisa saja. Pernah gak tahu sebuah mata air dan tiba-tiba dia berhenti mengalir? Ya, saudara. Banyak. Ya.
Saya percaya Tuhan itu memakai kita itu hanya untuk mengalirkan sesuatu. Kita ini adalah saluran, orang berkata begitu. Setuju? Ya, tujuan kita gini kan, Tuhan beri kepada kita, itu kita lepaskan sesuatu. Jika saluran kita ini buntu, apa yang akan terjadi, saudara? Berhenti juga. Ya, di sini pasti ada banyak bapak ibu, ya, ibu-ibu yang punya anak. Gitu. Bagaimana ASI itu bisa memproduksi air susu dengan bagus ketika dia menyusui. Begitu tidak dipakai, berhenti. Semakin dipakai untuk menyusui, semakin berlimpah ASI itu. Loh, saudara perhatikan, kalau ini Tuhan taruh dalam diri kita sebuah mata air, saudara, yang terus membual sebetulnya, saudara. Kita nggak akan pernah haus, nggak pernah kering. Nah permasalahannya, saudara, yang ketiga adalah gini, kita berhenti mengalir, saudara, akan seperti laut mati. Nggak mengairin apa-apa. Saudara tahu laut mati, saudara? Laut mati itu nggak ada kehidupan di sana. Karena kadar garam yang sangat tinggi. Oke, bahkan ada orang, tapi masih berguna loh. Buat orang-orang kosmetik, semuanya. Buat campuran aja. Tapi kalau saudara pakai di sana, gak boleh lebih dari 15 menit. Kalau saudara pakai 15 menit, saudara akan iritasi karena kadar garam yang sangat tinggi. Jadi tetap mematikan. Kalau kena mata, mesti cepat-cepat dicuci. Kalau enggak, rusak mata kita. Ini merusak, saudara. Ya, jadi kalau orang tuh berhenti mengalir itu seperti laut mati. Tidak ada kehidupan. Makanya saudara, kalau sampai kita tidak mengalirkan itu, akan menjadi sebuah permasalahan baru dalam hidup kita. Ini saya jelaskan lagi. Nah ini permasalahannya. Kita kering, ya, bukan karena tidak menerima. Sekali lagi, perhatikan. Karena kita nggak perlu menerima, karena itu sudah ada, ya. Atau karena sebagai seorang pemimpin, kita selalu memberi karena habis. Tadi udah dijawab, mata air itu tidak akan pernah kering, tidak pernah habis. Berarti bahasa ini saudara, orang ngomong, kenapa? Oh saya nggak dapat, saya nggak menerima. Salah, saya mau beritahu. Bukan karena kita nggak menerima, karena kita sudah ada di dalam diri kita. Bukan juga karena kita terlalu banyak memberi. Tidak, karena mata air tidak pernah berhenti mengalir. Keluar terus. Oke, saudara sampai di sini dulu kita deal ya. Saya berharap saudara kita semua yang mengerti kebenaran ini udah gak teriak-teriak lagi. Kering rohani saya. Karena saya terlalu sebagai pemimpin. Saya terus memberi. Dari mana saya menerima? Saudara, engkau meremehkan Yesus yang ada dalam dirimu. Kau sedang mengabaikan yang namanya air hidup itu. Itu harusnya mengalir terus menerus dalam diri kita dan tidak pernah berhenti. Nah ini saudara. Tetapi saudara, tidak ada sumber air hidup karena menjadi Kristen tanpa perjumpaan. Kenapa kering? Karena jangan-jangan belum ada mata airnya itu. Saudara jadi Kristen KTP. Saudara jadi Kristen agamawi. Yang karena orang tuamu Kristen, maka engkau jadi Kristen sekarang. Kau tidak mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan seperti perempuan Samaria ini. Yang berjumpa sama Yesus, begitu kenal Yesus, ada mata air di dalam dirinya. Atau yang kedua ini saudara, tidak mengalirkan mata air tersebut melalui apa saudara? Sharing kita, kesaksian kita menceritakan tentang Yesus, mengajar, dan yang paling penting adalah kita melakukan semuanya itu. Jadi mengalirkan apa yang menjadi namanya air hidup itu, dimanapun kita berada saudara. Harusnya permasalahan kita sudah bukan lagi bicara tentang kering, enggak. Karena satu enggak berjumpa, yang kedua, kita hidup untuk diri kita dan tidak pernah mengalirkan apapun. Kita hanya hidup sibuk untuk diri kita sendiri. Ya, diperhatikan. Ya. Nah, kemudian saudara, nih, yang kedua saudara, ini makan. Nah, lihat ya. Jadi tadi kan minum. Jadi sebetulnya kan prinsipnya air itu kan cuma satu. Bagaimana kita mengalirkan air itu. Kita ketemu orang, kita cerita. Saya mencoba untuk mengevaluasi semua saudara dalam kerohanian. Setiap kali saya ketemu, semakin saya share, beri sesuatu saudara. Saudara di saat yang sama saat itu. Saya dipuaskan dahaga. Ya, dipuaskan semuanya. Itu di waktu yang sama. Ketika kita share, membagikan sesuatu apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Nanti coba kita belajar untuk merenung ya. Apa yang sudah Tuhan perbuat. Kadang-kadang kita ini lupakan semuanya. Ya. Yang kedua ini sekarang ini. Ya, kita akan makan ketika melakukan kehendak Bapa.
Tulis juga Yohanes 4 ayat 34. Lihat, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, makananku ialah, apa saudara? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas. Ayatnya menulis bahwa makan. Yesus baru makan ketika melakukan. Bukan ketika dia mendengar. Ketika dia menerima. Bukan. Ketika melakukan. Sudah perhatikan itu. Ya. Jadi sama begini loh saudara. Kalau orang belum melakukan tuh begini. Sudah dikasih makanan. Sudah diceritakan makanan ini. Oh, makanan ini enak, mengandung kalori sekian, mengandung vitamin sekian, oh macam-macam. Ini enak, ini udah terkenal paling enak. Tapi saudara cuma melihat, itu sama seperti orang sudah membaca. Sudah mengerti. Oh, makanan ini sudah cerita. Tapi belum jadi makanan yang masuk sebelum saudara melakukan. Jadi kalau saudara cerita ke orang-orang, ih enak loh makanan ini. Oh apa kamu tahu? Oh iya ini terdiri dari sekian, ini ada multivitamin, ini kalorinya sedikit. Oh, lo karbo, wah macam-macam saudara. Oh iya, enak ya? Enak katanya, pernah makan? Enggak. Sudah tahu apa yang terjadi? Makanya kenapa ada banyak orang mengerti firman, saudara. Karena enggak merenungkan firman, maka dia enggak menjadi pelaku firman. Sehingga dia enggak makan, artinya gitu. Enggak pernah makan. Jadi saudara enggak peduli apa yang sedang terjadi dalam kehidupan. Nah ini saudara, lihat. Kita makan bukan karena menerima kebenaran. Tapi ketika kita melakukan kebenaran itu atau kehendaknya baru kita makan sebetulnya. Jadi harusnya fokus kita saudara. Untuk kalau kita belajar sesuatu itu untuk dilakukan. Bukan belajar sesuatu untuk menambah pengetahuan. Nah ini saudara. Banyak orang mengalami kekeringan rohani karena kita belajar bukan untuk melakukan. Tetapi hanya membangun pengetahuan. Saudara mengerti maksud saya saudara? Ada banyak orang rindu belajar. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia belajar saudara, bukan untuk melakukan. Tetapi dia belajar hanya untuk membangun pikirannya, pengetahuannya. Kalau dia ngobrol dengan orang dia bangga bahwa saya tahu misalkan begitu. Tetapi pertanyaannya, melakukan enggak? Enggak misalkan. Makanya tetap ngalami saudara. Kelelahan. Saudara lihat ya. Firman Tuhan itu berkata gini, kita ini orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu mana enak menantikan. Nah, siapa yang paling suka menantikan? Menantikan itu membuat waktu lebih panjang, betul nggak? Ya kan? Yang harusnya 10 menit sudah nantikan jadi 1 jam kira-kira. Nggak nyampe-nyampe ya. Baru kali ini loh ayat berkata menantikan malah tambah kekuatan. Loh aneh loh itu. Ya, dimanapun orang menantikan itu boring, bosen, waktu jadi lebih panjang. Tapi Alkitab berkata orang yang menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali dengan kekuatan terbang dengan kota. Mereka akan berlari tidak pernah lesu dan berjalan tidak pernah letih. Ini Superman, ini Wonder Woman. Gak ada capek, gak ada letih. Dan saya percaya firman Tuhan sudah menyediakan semua di dalam kehidupan kita. Asal kita melakukan 2 hal ini. 2 hal apa saudara? Yaitu tadi saudara. Kita cuma mengalirkan aja, memberikan aja saudara, mengalirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan yang kedua, hanya melakukan. Ini firman Tuhan katakan apa? Saya lakukan aja. Maka begitu 2 hal itu saudara, kita kerjakan bersama-sama. Dan tiba-tiba saudara, kita ini akan mengalami kekuatan yang dahsyat. Kita nggak pernah letih. Hanya saudara kita kalau orang-orang yang sibuk dengan dirinya. Sibuk dengan waktu untuk dirinya sendiri. Lihat tuh saudara, dia akan terus diperbudak oleh waktunya karena waktunya tidak akan efektif lagi. Saya mau balik. Saudara. Baik itu waktu, baik itu hikmat pengetahuan semua apa yang ada. Begitu saudara alirkan, begitu saya memberi waktu dengan banyak orang. Saudara, tadi ngobrol sama Jeffrey konfirmasi. Kata gitu. Begitu kita berikan waktu kita kepada orang. Saudara mau beritahu. Bukan berarti tiba-tiba waktu kita jadi nambah. Enggak. Waktu 1 hari tetap 24 jam. Ya, jadi enggak berarti, kalau saya beri berarti jadi 30 jam dong. Oh enggak ada. Tetap 24 jam. Tetapi yang membedakan saudara. Begitu saya berikan waktu banyak buat orang-orang di sekeliling kita.
tiba-tiba Tuhan membuat waktu kita jadi efektif dan produktif. Yang harusnya saudara menyelesaikan permasalahan harusnya bisa 3 hari. Saudara bisa selesaikan dalam waktu 1 hari, tiba-tiba selesai. Dengan pertolongan Tuhan. Saudara harus memahami sesuatu, butuh 3 jam. Tiba-tiba engkau dalam waktu 30 menit engkau memahami semuanya itu dengan cepat. Itu waktu, saudara. Jadi kalau banyak orang menghitung terus waktunya, dia akan tekor waktunya karena untuk dirinya. Tapi coba berikan dan engkau akan kaget. Saya mencoba juga memeriksa, saudara. Betul. Seringkali ada banyak hal yang harusnya ditangani dan ini butuh waktu dan tiba-tiba saya nggak butuh waktu. Dan tiba-tiba semuanya sudah selesai. Dan saya tahu itu Tuhan yang mengerjakan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita memberikan waktunya, Tuhan akan mengefektifkan waktu kita. Jika saudara adalah orang-orang yang diberikan banyak pemahaman dan kau lepaskan kepada orang. Jangan pernah takut kau kekurangan. Tiba-tiba saudara, harusnya saudara untuk memahami sesuatu, itu butuh waktu. Tiba-tiba untuk mencari kau tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan ketemukan orang dengan gratis, dengan semuanya dia ceritakan. Dan kau mendapatkan pemahaman dalam waktu singkat. Saya mau beritahu. Itu artinya saudara ketika kita membagikan semua apa yang ada dalam hidup kita. Tapi coba kalau kita untuk diri kita semuanya, waktu kita nggak punya, habis untuk diri sendiri, semuanya belajar untuk diri sendiri. Saudara, kita akan kaget tiba-tiba dengan orang-orang yang terus mengalirkan air itu dan melakukan semua kebenaran. Dia tidak membangun pengetahuan, dia hanya membangun apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Kita akan tiba-tiba bergerak dan orang itu hanya di tempat. Dan orang itu tiba-tiba yang satu yang melakukan, terus yang membagikan. Tiba-tiba dia udah jauh di depan kita. Makanya saudara ada banyak orang. Saudara. Hebat di otak, di pikiran semuanya. Runtuh juga. Karena dia bangun bukan berarti orang yang hebat selalu runtuh seperti itu. Tokoh apologetika dunia yang namanya Ravi Zacharias. Itu tokoh apologetika dunia. Itu jadi panduan tokoh-tokoh apologetika semua. Dan dia terjatuh. Dan saudara tahu, waktu dia cerit, orang-orang ngomong dari kesaksian semua yang melihat dia terjatuhnya. Hanya satu, karena dia mengalami kelelahan. Lelah secara rohani. Saudara, seringkali dia mengalami burnout secara rohani. Kan aneh. Harusnya kan enggak, saudara. Makanya kalau kita membangun pengetahuan, maka kita akan mengalami keletihan. Yang kita bangun harusnya gini, saudara. Kau mendengar sesuatu untuk dilakukan. Bukan untuk yang lain-lainnya. Kita belajar sesuatu untuk saya lakukan. Saya ingin tahu seperti ini dengar. Saya lakukan. Harus begitu, saudara. Saya mencoba, saudara. Kita ini gereja SMCC ini berdiri karena kita belajar dari berbagai macam gereja. Di samping juga Tuhan sendiri juga banyak. Makanya saudara kita ini kalau melihat hal ini, maka saya pribadi, saya ngobrol dengan Angga, saya ngomong gini. Kita itu penuh kasih karunia. Dan harusnya kasih karunia itu kita alirkan sekarang. Makanya kami punya banyak waktu untuk kami keluar. Untuk memberkati gereja-gereja. Kami tolong gereja-gereja kecil. Tujuannya apa? Cuma sederhana, saudara. Kalau Tuhan buat SMC sampai hari ini dan bisa jadi berkat. Kenapa kita tidak lepaskan berkat itu, ngajarin semua supaya mereka berkembang gerejanya. Kasihan, gereja jemaatnya cuma 10, 7, 12, kita mau bantu. Mengalirkan. Makanya waktu kita melakukan itu, saudara, mengalirkan. Nggak pernah kering, saudara. Nggak pernah kering. Dan sekaligus kita juga melakukan sebuah misi, saudara. Ya, memberkati tubuh Kristus. Jadi seger, saudara, mau kemana, mau bolak-balik, saudara. Seger, tetap kuat. Fisik bisa capek. Tapi roh tetap fit. Nah, saudara mulai coba rombak nih pola pikir yang salah ya. Kalau sampai kita berpikir, kamu pemimpin, kalau engkau hari ini pemimpin dan kau mengalami kekeringan dan kelelahan. Karena engkau tidak memimpin sebetulnya. Dan kau tidak pernah bagikan apapun dengan orang sekelilingmu. Tapi semakin kau membagikan semuanya, engkau tidak akan pernah kering. Bahkan engkau nggak akan pernah lelah. Engkau akan tetap fit secara rohani. Mungkin fisik yes bisa. Tapi saudara, orang kan bisa sakit. Iya bisa. Tapi saudara ingat ya kalau orang sakit itu, kalau dia tetap
bisa makan dan minum dengan baik, cepat sembuh kan, betul ya? Recovery ini kan lebih cepat kan? Ingat nggak? Waktu COVID itu. Bagaimana cara cepat sembuh? Makan yang banyak. Kalau begitu tidak bisa makan, langsung saudara drop, selesai. Jadi saudara bisa sakit, bisa semuanya. Makanya kalau ada orang yang sakit secara rohani, udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak bangkit-bangkit, saudara, saya mau beritahu. Itu karena jangan-jangan dia tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tubuhnya saudara mengalami burnout, keletihan, kekeringan. Jadi harusnya saudara, kalau kita tetap porsi kita bisa sakit, jatuh sakit, bangkit kembali dengan cepat. Mengalami recovery dengan cepat. Saya coba renungkan semua. Saya mencoba, ya. Jadi di sini ada Angga, ada teman-teman yang lama, mungkin ada Jeffrey. Lama-lama. Kita dulu hampir setiap hari kan ketemu. Hampir setiap hari kita datang. Perjalanan saya 11 kilo dari Gersikan. Untuk datang ke Tenggilis, untuk hanya kami duduk ngobrol dan kami sharing. Dan tak pernah letih, tak pernah capek. Makanya waktu ditanya, kapan ya kami kekeringan? Ya nggak pernah ya kayaknya ya. Ya, kalau down ya pernah down. Stres, sering. Ya, siapa yang nggak pernah stres? Kalau saya stres mungkin nggak kelihatan asam lambung saya naik. Itu berarti stres. Stres kenapa, saudara? Mikirin yang aneh-aneh itu, saudara, orang-orang mikirin jemaat yang aneh-aneh ini. Ya kan? Ya kan? Dilapori. Ya, kebetulan laporannya negatif terus, saudara. Makanya saya tahu pemimpin itu kadang-kadang kalau pengen dapat laporan baik itu saya tahu. Lah kalau jelek terus laporannya bagaimana yang terjadi, saudara? Apa nggak down ini? Kalau kita duduk meeting itu, loh, Jarpin Penatua itu kalau kita meeting itu berapa jam ya? Jam 10 sampai jam 7 malam. Jam berapa? Berapa jam itu? 9 jam ya? Kita meeting 9 jam, saudara. Kenapa? Bukan hanya meeting, sambil curcol, saudara. Ya, curcol, ngomel-ngomel, itu 9 jam. Iya kan? Tapi tetap ketika kita ngobrol, sharing apapun, kita juga disegarkan kok, misalnya gitu. Ya, jadi perhatikan, ini hati-hati, saudara. Kalau kita belajar sesuatu untuk dilakukan, bukan untuk membangun pengetahuan. Ya, terakhir nih, saya tunjukkan ini analoginya ini kayak gini loh, saudara. Jadi ada orang ini yang ingin belajar mengemudi nih, ya kan? Tapi nggak punya mobil, jadi nggak bisa praktek. Mau sewa nggak punya duit. Tapi orang ini rajin, saudara. Pelajari mobil, saudara. Sampai dia bisa menerangkan semua jenis mobil. Ada berapa jenis mobil? Ada matic, ada manual. Lengkap, saudara. Sampai perbedaannya satu persatu. Dia ngerti semuanya. Ketemu orang. Seneng pertamanya. Saya mau belajar mobil. Katanya kamu ahli dalam permobilan. Oh iya, saya terangkan ya. Ini mobil itu ada berapa jenis. Ada yang manual, ada yang matic. Oh ya, kalau matic itu biasanya logonya cuma D, ada N, ada R. Nah itu kamu tinggal muter. Kalau untuk start mobil ada 2 jenis. Ada yang pakai kunci, ada yang pakai tombol. Itu apa namanya tombol itu udah? Pakai start engine. Ya, kalau kamu nyari nggak ada lubang kuncinya, berarti itu mungkin start engine. Kalau nggak ada dua-duanya, mobil rusak kayak gitu. Ya kan? Hebat, saudara, dia nerangin, saudara. Sampai orang nih, waduh terima kasih ya, aduh saya diberkati. Langsung dia pulang, karena dia punya mobil, dia belajar naik mobil. Kendala lagi, telepon lagi, tolong dong, ini kalau mogok bagaimana? Udah langsung cerita, begini, gampang, itu begini. Setelah itu orang sekali dia masih semangat. Saudara. Coba kalau dia nerangin 10 orang, terus 10 datang gitu. Wah berarti kamu hebat ya, kamu naik mobil pasti udah ahli ya. Nggak pernah, nggak punya mobil kok. Kira-kira bayangan saudara apa yang terjadi dengan orang itu? Seneng dia nerangin terus kayak gitu. Ya enggak lah. Dia nerangin lama-lama dia capek sendiri, saudara. Tapi berbeda kalau dia praktekin, dia nambah, dia praktekin, dia nambah, dipraktekin. Semakin hari, saudara, dia semakin kuat. Sama seperti ini, saudara. Bahkan yang ngeri, saudara. Karena dia hebat di pengetahuan, nggak hebat melakukan, jadi penonton, jadi sok tahu. Benar nggak penonton itu jauh lebih hebat daripada pemain kan? Ronaldo, Messi salah nendang, bleset gitu ya, ngeriak. Blok, nendang gitu aja nggak bisa, ya ampun. Kamu di sana kamu yang ditendang kira-kira gitu kan? Kan ngomong gini aja harusnya itu kan gampang apanya? Ya kan penonton kan begitu. Begini aja kok nggak bisa, aduh sayang. Ini gimana ini kurang latihan? Dia setiap hari latihan, kamu nggak pernah latihan. Penonton tuh kan begitu kan? Ya kan? Makanya karena kita
membangun pengetahuan, makanya begitu ketemu orang itu jadi kita judging, saudara. Ah gitu aja, makanya kamu pernah. Makanya kita tuh selalu diskusi kan saudara kalau ngobrol gitu. Nanti kalau ini lihat tuh hamba Tuhan ini punya itu, punya mobilnya 8. Kita diam, kita ngomong. Udah gak usah ngomong. Karena kita belum bisa beli mobil 8, saya katakan. Coba kalau kita punya uang sebanyak itu, jangan-jangan mobil kita 10, jangan-jangan. Kita tidak pernah tahu, kita belum ada di sana. Kita belum ada di sana. Kita hanya menjadi penghakim yang hebat. Kalau kita melihat hamba Tuhan jatuh hari ini, kita bukan karena ini kan, enggak, kita tidak tahu. Jangan-jangan kita masih belum berada di tempat itu. Yang kita pelajari adalah kenapa mereka bisa seperti itu. Jangan-jangan itu akan menimpa kami juga. Kalau kami tidak berjaga-jaga mulai sekarang. Simple, saudara. Jangan jadi penonton, jadi pelaku. Ngomong sama kiri kanan. Jangan jadi penonton, jadi pelaku. Terus tanya, kamu penonton atau pelaku? Tanya gitu. Tanya. Kalau nggak bisa jawab berarti penonton tuh pasti sudah. Ya kan? Ya udah ditanya. Penonton atau pelaku? Siapa yang jadi pelaku angkat tangan? Loh nggak pede kan? Nah ya kan, hanya berapa orang aja yang angkat tangan. Ya, siapa yang pelaku? Nah siapa yang menonton? Siapa yang nggak tahu bahasa saya? Ya, mulai sekarang saudara boleh belajar. Belajarlah sungguh-sungguh. Belajar untuk melakukan. Bukan belajar untuk membangun pengetahuan. Nah saudara lihat kan, kalau dua hal ini terjadi, kita sudah punya mata air nih. Yang akan mengalir dan membual terus dalam kehidupan kita. Dan kita hanya mengalirkan aja. Saudara percaya, lihatlah. Nanti Tuhan akan menyediakan semuanya. Dan yang kedua adalah melakukan. Hanya itu aja, saudara lakukan aja. Semua apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Kalau engkau ingin, firman Tuhan berkata gini, kalau kamu tahu perbuatan baik itu kamu lakukan perbuatan baik. Udah melakukan firman, saudara. Apapun, saudara. Firman katakan, jalankan. Firman katakan, jalan. Maka saudara tanpa sadar, kau makan terus, kau makan. Engkau air itu meluap dalam hidupmu. Kau menjadi kuat, kau menjadi fit di dalam kehidupanmu. Maka kita disebut bukan hanya pemenang. Lebih daripada pemenang artinya apa saudara? Menang dengan banyak pertandingan, bukan sekali pertandingan saudara. Menang terus, artinya banyak pertandingan. Kalau banyak pertandingan berarti harus banyak latihan, banyak masalah. Banyak pertandingan berarti banyak hal yang terkuras dalam kehidupan kita. Tapi toh tetap endingnya kita lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Mari saudara kita undang bangkit berdiri. Nanti perjamuan kudus akan dilayani oleh Jeffrey. Ya. Mari kita siapkan diri kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kebenaran yang dilepaskan semuanya. Kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami. Dan tetap Tuhan, Kau tuntun setiap kami. Kami tidak akan pernah kekeringan lagi. Kami tidak akan merasa kelelahan lagi. Karena orang yang menantikan Engkau berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Kami akan naik dan tidak akan pernah turun. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, Kau sudah menyediakan semuanya itu buat kami. Dan kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Di dalam kehidupan kami. Pimpin terus. Terpujilah nama-Mu.